Salam Patunggilan. Saya Sutrio, Pendeta GKJW Jemaat Tulungrejo Banyuwangi, mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini warga GKJW Jemaat Tulungrejo Banyuwangi akan melaksanakan ibadah ungkapan syukur Hari Raya Unduh-Unduh yang pertama di tahun 2020. Mengacu pada protokol penanggulangan COVID-19 dan himbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Majelis Agung Gereja Kristen Jewetan, ibadah Hari Raya Unduh-Unduh warga GKJW Jemaat Tulungrejo kali ini akan dilakukan di rumah masing-masing. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Pada pagi hari ini bersama-sama kita membangun ibadah dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh periode yang pertama di tahun 2020. Kiranya sukacita kita dalam ibadah pada hari ini menjadi bagian dari wujud syukur kita kepada Tuhan, dan biarlah semua itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Mengacu pada anjuran pemerintah serta himbauan dari PGI dan Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan terkait dengan penanggulangan penularan COVID-19 pada saat ini, maka ibadah Hari Raya Unduh-Unduh pada hari ini dilakukan di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga dengan menggunakan liturgi khusus yang sudah disiapkan untuk kita bersama. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 176. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Saudara-saudara, kita dipersekutukan dalam ibadah ini bukan karena persembahan yang kita bawa, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Allah serta pemeliharaannya yang telah diberikan kepada kita. Mari kita ungkapkan pengakuan kita yang demikian. Sumber pertolongan kita berasal dari
kuasa Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah di Hari Raya Unduh-Unduh kali ini kita angkat dari kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sambut nats firman Tuhan ini dengan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 302 bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang dikasih Tuhan, kita bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur walaupun di tengah situasi kondisi yang kurang nyaman terkait dengan pandemi virus corona, namun kita percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Allah memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Itu yang mendasari rasa syukur kita bersama di dalam peribadatan ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pernah salah satu murid Yesus bertanya demikian, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, merenungkan apa yang disampaikan Yesus dalam kehidupan kita, tentu kita juga menyadari bahwa kita belum mampu untuk melakukan kehendak Tuhan, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pada kenyataan dalam hidup kita ini kita sering hanya mementingkan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita kurang peduli dengan sesama. Bahkan tidak jarang apa yang kita lakukan sering melukai sesama kita. Baik itu melalui tutur kata kita, mungkin juga perbuatan kita, walaupun mungkin tidak kita sengaja. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kita mohon
pengampunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, serta berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, yang semuanya adalah wujud pemeliharaan Tuhan, dan yang memampukan kami dapat menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, hari ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing dapat membangun persekutuan dan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur semua oleh karena kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau juga hadir di dalam peribadatan ini. Tuhan berkati ibadah kami dan jadikan ibadah ini menjadi kemuliaan-Mu. Kami juga menyadari bahwa dalam kehidupan kami sering kami kurang menghargai kebaikan-Mu. Bahkan kami sering ingkar dan tidak setia kepadamu, ya Tuhan. Kami belum mampu melakukan perintah-Mu dengan baik, sebab kami sering melukai sesama kami. Kami belum mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Pada kenyataan hidup ini, kami cenderung mengasihi diri kami sendiri dan tidak peduli dengan sesama. Ampuni kami ya Allah, jadikanlah kasih-Mu menjadi teladan dan menerangi setiap kami, agar kehidupan kami dapat mewujudkan damai sejahtera-Mu, serta dapat menjadi sarana berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pagi ini, awal hingga selesai nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Allah kita bukan Allah yang pendendam, tetapi Allah kita adalah Allah yang sungguh mengasihi serta mengampuni setiap orang yang mau datang kepadanya. Berita sukacita pagi hari ini kita akan baca kembali dari kitab Roma pasal 6. Kita baca ayat 20 sampai 23 yang demikian. Jemaat kami persilahkan berdiri. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian saudara-saudara, berita sukacita ini kita tanggapi dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Pasaman Kristen nomor 43, bait 1 dan bait yang kedua. Yeah.
Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon terang dan nikmat dari Tuhan. Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur di hadirat-Mu yang kudus. Di saat kami bersukacita di tengah ibadah hari raya unduh-unduh yang kami lakukan di tengah keluarga kami masing-masing, Tuhan hadir dan berkenan berfirman kepada kami. Untuk itu kami mohon terang dan hikmat-Mu, agar kami dapat menerima dan mengerti akan kehendak firman Tuhan atas kehidupan kami. Bapak Pendeta Sutrio yang akan menjadi perantara firman Tuhan kami dengar, berkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Demikian ya Bapa, doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kesaksian Alkitab melalui surat Rasul Paulus yang pertama yang dikirimkan ke jemaat yang berada di Tesalonika, tersurat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 22. Kami baca demikian. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju diarakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan serta keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu,
yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian bacaan kita kali ini. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang setia mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Apakah semua sehat? Puji Tuhan, saya berharap bahwa kita tetap semangat walaupun di tengah situasi yang kurang nyaman terkait dengan pandemi virus corona yang berdampak sangat luas dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi virus corona harus kita lihat sebagai ujian dalam hidup orang beriman. Saudaraku yang terkasih, bagi orang percaya bahwa setiap ujian dalam kehidupan ini pasti akan membawa hikmah. Dari setiap cobaan, tantangan dalam kehidupan ini. Mungkin di antara kita akhir-akhir ini ada yang sudah mulai jenuh di rumah barangkali karena harus kerja di rumah, belajar di rumah, kemudian membatasi diri untuk kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun. Sedapat mungkin kita melakukan aktivitas di rumah dengan sering cuci tangan dan lain sebagainya sesuai dengan anjuran dari protokol kesehatan COVID-19 ini. Nah, saudaraku yang terkasih, mungkin juga anak-anak kita juga mulai jenuh karena harus aktivitas di rumah yang biasanya mungkin bermain di luar dan seterusnya. Juga mungkin kita semua dalam kegiatan gereja, barangkali ada yang sudah kangen kepingin kur barangkali. Ada yang mungkin sudah kangen main organ di gereja. Atau mungkin di antara anggota majelis jemaat ada yang sudah kangen memimpin ibadah patuhan keluarga barangkali. Saudaraku, ini hal yang wajar saya kira karena perubahan tentu membawa dampak situasi yang kurang nyaman. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu justru disinilah saya mengajak Bapak Ibu warga jemaat melihat bahwa
peristiwa ini, situasi, kondisi kaitannya dengan pandemik virus corona ini kita lihat sebagai ujian dalam hidup kita, supaya kita tetap tabah dan bisa mengendalikan diri. Memang tidak gampang. Kenyataannya memang orang sulit untuk bisa mengendalikan diri, terutama untuk stay home. Apa yang disampaikan oleh Presiden kita Jokowi, harus kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan seterusnya. Ternyata memang tidak gampang untuk dijalani. Kita semua merasakan. Oleh karena itu, hari-hari ini kita melihat keprihatinan di media kalau kita bersama-sama mencermati kaitannya dengan situasi menjelang Lebaran ini. Orang tidak lagi mengindahkan kaitannya dengan anjuran untuk menghindari kerumunan, bahkan seolah orang tidak mematuhi lagi anjuran dari pemerintah. Sulit untuk menahan diri dan mengendalikan diri demi Lebaran, demi baju baru, lalu seolah-olah tidak mempedulikan kaitannya dengan resiko. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu ini menjadi sebuah dilema bagi kita semua, termasuk juga pemerintah, kaitannya dengan menanggulangi penyebaran virus corona ini. Nah, pertanyaannya, sampai kapan pandemi virus corona ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu, kita tidak tahu. Dan tidak ada kepastian. Jadi hari ini kita berada di tengah situasi yang tidak pasti. Kaitannya dengan keberadaan kehidupan kita, bangsa kita ini kaitannya dengan penyebaran virus corona. Inilah saudaraku yang juga menjadi bagian dari pergumulan kita bersama. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Kristus di tengah pergumulan dunia ini? Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama kita belajar dari nasihat Rasul Paulus atau dari isi surat Rasul Paulus yang ditujukan ke jemaat di Tesalonika. Saudaraku yang terkasih, Tesalonika merupakan ibu kota Makedonia, provinsi Romawi. Dan saat Rasul Paulus tiba di Tesalonika dalam penginjilannya, kota ini sedang berkembang pesat. Dengan adanya pelabuhan dan kota perdagangan, lalu banyak pendatang dari berbagai penjuru dunia ke kota Tesalonika. Sehingga situasi, kondisi, perkembangan penduduk dan semua aspek atau semua bidang kehidupan di Tesalonika ini memang berkembang pesat. Termasuk juga kaitannya dengan keagamaan. Khotbah-khotbah Rasul Paulus membawa banyak orang yang kemudian percaya kepada Kristus. Namun di sisi lain, terkait dengan pelayanan Paulus, banyak orang yang tidak senang dengan pelayanan Paulus. Lalu banyak pengikut Rasul Paulus atau pengikut Yesus Kristus yang kemudian mengalami tekanan-tekanan, bahkan juga dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan itu yang kemudian memaksakan Rasul Paulus melarikan diri, meninggalkan kota Tesalonika dan meninggalkan Timotius dan Silas di kota Tesalonika. Ia pergi ke Athena lalu sampai di Korintus. Dan di sanalah Rasul Paulus mendapatkan kabar atau berita dari Timotius dan Silas tentang penganiayaan orang-orang Kristen di Tesalonika. Nah, saudaraku, yang kita baca tadi adalah sebagian dari isi surat Rasul Paulus atau jawaban Paulus kepada Timotius dan Silas terkait dengan pergumulan di Tesalonika.
Isinya, saudara, kalau kita cermati, yang pertama adalah bahwa orang-orang Kristen di Tesalonika harus tetap tabah, harus tetap kuat di dalam iman. Saudaraku yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kalau kita baca tadi, tetap berjaga-jaga, tetap setia karena kedatangan Kristus yang kedua kali menjadi pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini yang kemudian, keyakinan ini yang mendorong, memotivasi secara rohani bagi orang-orang Tesalonika, karena pengharapan kedatangan Kristus yang membawa hidup kekal. Nah, saudaraku, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kaitannya dengan tabah di dalam iman, saya kira juga masih sangat relevan di tengah pergumulan kehidupan kita saat ini. Akhir-akhir ini, Bapak, Ibu, dan saudara, banyak orang yang panik, banyak orang yang stres karena situasi kondisi yang luar biasa dampaknya dari penyebaran virus corona ini. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan dari perusahaan mungkin karena perusahaan harus tutup sementara waktu, bahkan sampai ada yang sudah di PHK. Mungkin di antara kita ada yang usahanya sudah sepi 2 bulan ini, semua lesu. Bahkan saudara, mungkin juga ini terkait dengan masalah perekonomian keluarga, sudah mulai lesu, sudah mulai kondisi pergumulan perekonomian kita ini. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah yang juga menjadi pergumulan kita bersama, bahkan juga tidak hanya kaitannya dengan ekonomi, tetapi juga kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita. Barangkali akhir-akhir ini terutama juga mereka yang akan memasuki perkuliahan atau mencari sekolah yang baru. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hidup orang beriman memang harus tetap tabah, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa berkarya di tengah pergumulan ini. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu kalau kita melihat kaitannya dengan perjalanan kehidupan orang beriman dalam sejarah Alkitab, bahwa tidak ada orang beriman di dalam Alkitab ini yang tidak mendapatkan ujian dalam hidup. Contoh seperti Abraham, Ayub, Naomi, Daud, dan seterusnya. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab hari ini adalah juga Rasul Paulus dan juga jemaat yang ada di Tesalonika. Tetapi iman yang memampukan seseorang untuk dapat menghadapi segala tantangan. Mari kita lihat segala tantangan ini secara positif, karena tantangan adalah bagian dari ujian hidup itu. Yang kedua, saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa orang Kristen harus tetap menjadi teladan bagi semua orang. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, walaupun mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, tetapi keteladanan hidup orang percaya itu sangat penting. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan saya kira ini juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita saat ini, terutama bagaimana kita menanggulangi pandemik virus corona atau COVID-19 ini. Saudara, keteladanan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita tetap menjalani anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Tetap stay home, terus berusaha melakukan aktivitas di rumah, mengurangi untuk kegiatan di luar bila tidak terlalu penting, dan menjaga jarak dalam kegiatan kita dimanapun kita mungkin membangun aktivitas, terutama juga dalam kita
hidup bermasyarakat. Nah, berikutnya juga yang terakhir, apa yang disampaikan Rasul Paulus adalah membangun keimanan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk terus menghayati karya Tuhan dalam kehidupan kita melalui Hari Raya Ondo-Ondo ini. Saudaraku yang terkasih, Hari Raya Ondo-Ondo atau Hari Raya Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita. Warga jemaat diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Kita bersyukur bila hari ini kita bersama dengan keluarga di tengah pandemi corona ini masih tetap diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun tantangan memang silih berganti, tetapi biarlah rasa sukacita dan syukur ini yang mewarnai dalam peribadatan kita hari ini. Walaupun Hari Raya Ondo-Ondo ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Semoga ibadah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan kita menghayati firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikianlah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan
malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Bersama kita memberikan persembahan, kita memuji dari Kidung Pasamuan Kristen 181 bait pertama. Saudara, mari kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu di dalam peribadatan hari ini. Tidak hanya firman-Mu yang telah kami dengar, namun juga kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk mewujudkan rasa syukur kami di dalam peribadatan ini. Terlebih khusus lagi dalam kami membangun ibadah ungkapan syukur unduh-unduh. Kiranya peribadatan ini menjadi kekuatan bagi kami warga jemaat-Mu dalam kami membangun kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus di tengah pandemi virus corona yang berdampak luas dalam kehidupan ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan dalam kami mengelola kehidupan ini, agar di tengah krisis ini kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Tuhan berikan hikmat dan akal budi agar mereka tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang mengalami berbagai kegagalan, Tuhan berikan kekuatan serta semangat agar mereka tidak tenggelam dalam kekecewaan dan keputusasaan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pelihara melalui usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, agar mereka dapat hidup dalam kecukupan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan berikan hati yang bijaksana, agar mereka tetap bisa belajar dengan baik, meskipun harus belajar di rumah. Kami juga mendoakan bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan kuliah. Kami serahkan juga kepadamu ya Tuhan, berkati dalam upaya mencari tempat untuk melanjutkan studinya. Kami juga mendoakan bagi warga jemaat-Mu, khususnya yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan memberkati kekuatan dan semangat dan hikmat
agar di tengah masa tuanya mereka tetap sukacita. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Tuhan memberkati negeri ini di tengah wabah COVID-19 yang melanda bangsa kami, bahkan dunia. Ya Tuhan, Kau berkati upaya pemerintah melalui strategi dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penularan COVID-19, serta peran serta seluruh elemen masyarakat bangsa ini, agar bangsa kami lekas terbebas dari pandemi COVID-19. Kami mendoakan untuk para medis yang berada di garda depan, yang tidak kenal lelah untuk menolong mereka yang sakit dan yang terpapar COVID-19. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang prima, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bagi mereka yang mengalami kondisi harus kehilangan orang yang mereka cintai terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mendoakan untuk para pelayan gerejamu. Tuhan memberkati seluruh anggota majelis jemaatmu, semua badan pembantu majelis jemaat, bahkan semua pengurus, KRW, dan pelayan, serta aktivis gereja dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati. Hari ini kami bersama-sama menyerahkan wujud syukur dan sukacita jemaatmu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, baik persembahan umum maupun persembahan khusus, unduh-unduh bagi warga jemaatmu kali ini. Ya Tuhan, yang semuanya kami yakini semua adalah berasal dari Tuhan. Apapun yang telah kami persembahkan kepadamu, Tuhan berkati, jadikanlah persembahan ini menjadi kemuliaan-Mu. Hamba-Mu yang telah dipercaya oleh gereja untuk mengelola persembahan ini, berkati hikmat dan akal budi, agar persembahan jemaat, keuangan gereja ini dapat menjadi sarana dalam menopang pendanaan untuk kebutuhan gerejamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan warga jemaat yang telah memberikan ungkapan syukurnya hari ini. Kami kembalikan kepada Tuhan. Peliharalah dengan berkat-berkat dalam kehidupannya, agar kehidupan mereka dengan sukacita untuk menyambut hari esok dengan pengharapan akan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa syafaat kami. Kami akhiri doa ini dan semua doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Tata
Jemaat Tuhan, mari kita akhiri peribadatan minggu ini. Kita lanjutkan tugas panggilan kita masing-masing untuk mempersembahkan hidup kita dalam berpelayanan, agar karya Tuhan Yesus semakin nyata, baik di tengah keluarga, gereja, bahkan juga di tengah masyarakat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa air mata. Namun Tuhan menjanjikan kekuatan kepada kita hari demi hari. Percayalah, Tuhan memberkatimu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.